Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dalam serial Khotbah di Bukit. Dan subtopik kita pada hari ini adalah etika Kristen yang unggul. Etika Kristen yang unggul. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sensor tutur kata sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan, Tuhan urapi kami dan bimbing kami dengan roh yang sama, sehingga kami semua dibimbing, diarahkan, ditegur, dibimbing, dikuatkan oleh firman Tuhan yang hidup. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42. Mari saya membaca yang biru, saya membaca yang hitam, saudara baca yang biru, dan berkelanjutan, berganti-gantian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu bersama-sama. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kita sama-sama bacakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara sekalian, dalam sejarah ada seorang tokoh yang sengaja bersikap kontra terhadap ajaran Tuhan Yesus. Orang itu adalah almarhum Friedrich Nietzsche yang hidup pada tahun sekian. Cuma sayangnya karena dia begitu sombong dan begitu gegabah, umur 45 ia sudah mulai gila sampai pada meninggalnya. Inilah seorang Friedrich Nietzsche. Saudara sekalian, Friedrich Nietzsche menyebut ada 2 macam moral, yaitu moral budak dan moral tuan. Maksudnya apa ini? Dia berkata moral budak adalah sifat dermawan, kesalehan, pengendalian, kelembutan dan kepatuhan. Itulah moral budak. Dan dia menganggap bahwa ajaran Tuhan Yesus mengajar akan para pengikutnya satu moral budak. Dia berkata demikian. Dan dia menghimbau orang-orang agar mempunyai moral tuan. Itu dicirikan yang hidup yang duniawi, kejam, mementingkan diri sendiri, kaya dan agresif. Inilah ajaran daripada Friedrich Nietzsche yang mulai umur 45 dia gila sampai pada masa akhir hidupnya. Saudara sekalian, ternyata filsafat Nietzsche ini diadopsi oleh seorang bernama Adolf Hitler. Nah, saudara sekalian, apa yang dia katakan? Dia mengambil filsafat Nietzsche itu, kemudian diterapkan dalam perjuangannya. Ya, perjuangannya memimpin Nazi, mengalahkan banyak bangsa di sekitarnya, tapi akhirnya dia bunuh diri. Saudara sekalian, kalau kita bandingkan dengan Imamat 24 ayat 19 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Bersama-sama saudara, siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. So sekalian, kalau sebagian orang yang belajar akan ilmu teologi maupun ilmu filsafat, mereka katakan bagian Taurat ini mirip dengan hukum Hammurabi. Ya, jangan-jangan Musa itu mengutip peraturan Hammurabi. Sehingga mereka bilang, oh ternyata apa yang Musa klaim sebagai firman Tuhan ini bukan dari Tuhan, tapi dia mengutip hukum Hammurabi. Sebab ada kemiripannya. Kalau saya katakan ada kemiripan, berarti itu beda, cuma mirip. Sekalian, nah kalau kita melihat, sebenarnya Tuhan memberikan kepada manusia hati nurani. Dengan hati nurani itu, manusia membuat hukum moral di dunia ini. Ya. Nah, saudara sekalian, sepertinya ada kemiripan. Cuma kalau kita belajar secara lebih mendalam, ternyata dalam hukum Hammurabi ada diskriminasi sikap terhadap tuan dan sikap terhadap budak. Ya,
ada diskriminasi, perbedaan antara sikap terhadap tuan dan terhadap budak. Saya berikan contoh. Ya, dalam hukum Hammurabi dikatakan, jika seseorang menyebabkan mata seorang tuan buta, maka mata orang tersebut harus dicungkil pula. Mata ganti mata. Ya. Jika ia membuat tangan seorang tuan patah, maka tangan orang tersebut harus dipatahkan juga. Patah ganti patah. Itu sikap terhadap tuan yang dirugikan. Namun berbeda. Namun jika ia menyebabkan mata seorang miskin buta atau membuat satu tangannya patah, ia harus membayar 1 mina atau 1 perak. Beda ya. Sikap terhadap tuan yang dirugikan dan sikap terhadap orang miskin. Ya, beda. Kemudian dikatakan lagi oleh hukum Hammurabi, jika ia membuat gigi seorang tuan tanggal, maka giginya harus ditanggalkan pula. Gigi ganti gigi. Itu bagi terhadap tuan. Ya. Namun jika gigi orang miskin yang dipatahkannya, maka orang itu harus mengganti dengan 1/3 minah atau perak. Jadi sekali lagi, sikap terhadap tuan yang dirugikan berbeda dengan sikap terhadap orang miskin yang dirugikan. Itu Hammurabi. Ada kemiripan, tapi ternyata diskriminasi golongan orang itu seperti apa. Apakah orang sebagai seorang tuan ataukah seorang miskin. Terus sekalian, dalam Taurat tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan tingkat sosial dan etnis. Ya, dikatakan apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, dikatakan orang sesamanya, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukannya kepadanya. Patah ganti patah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti yang dibuatnya kepada orang lain bercacat, begitulah harus dibuatnya kepadanya. Dikatakan lagi, 1 hukum berlaku bagi kamu. Jadi nggak ada diskriminasi. Baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi sini perbedaan Hammurabi dengan hukum Musa. Hukum Musa tidak ada diskriminasi. Ya, terus sekalian, namun kalau kita mempelajari, Taurat itu memberi hukum yang adil. Ya, kalau kita bandingkan Taurat dengan ajaran Yesus, ada berbeda juga. Kenapa? Karena dalam konteks Taurat diberikan, itu adalah untuk memberi hukum yang adil. Yaitu untuk mencegah pembalasan yang berlebihan atau haus darah. Terus kalian ambil contoh, dalam Taurat tuh dilakukan semacam pembatasan balas dendam. Jadi kalau seorang patah giginya, jangan diganti dengan nyawa orang yang mematahkan gigi orang lain itu untuk dicabut atau dihilangkan. Gigi diganti nyawa kan, wah jauh sekali. Jadi pembatasan balas dendam. Maka dikatakan kalau gigi ya ganti gigi, bengkak ya ganti bengkak, lecur ya ganti lecur. Ya, jadi ada pembatasan balas dendam. Ada semacam keadilan. Ya. Kemudian Taurat melarang setiap pribadi untuk memuaskan nafsu balas dendamnya secara langsung, tetapi melalui hakim. Jangan main hakim sendiri. Sudah ditetapkan hakim-hakim dalam setiap kelompok daerah, maka hakim-hakim itulah yang akan meneliti satu perkara dan memutuskan hukumannya. Terus sekarang dikatakan dalam Ulangan 19 ayat 17. Maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan. Di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Jadi Taurat melarang setiap pribadi untuk memuaskan nafsu balas dendamnya secara langsung. Tapi melalui hakim. Nah ini konteks Taurat. Nah kalau kita mempelajari ajaran Yesus, Yesus mengajarkan level etika yang lebih tinggi. Ya. Dikatakan bagian pertama yang kita belajar adalah tidak balas penghinaan dengan penghinaan. Itu prinsip daripada etika Kristen. Tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Sebaliknya kalau orang menampar pipi kananmu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Maksudnya apa di sini? Ya, hukum Rabi Yahudi berkata memukul seseorang dengan punggung kanan, jadi seperti gini, ya. Kalau begini tonjok namanya, tapi kalau begini dengan punggung tangan itu menyatakan double penghinaan kepada orang yang ditampar itu.
Ya. Jadi menampar itu artinya memukul seseorang dengan punggung tangan. Itu artinya double penghinaan. Jadi ayat ini mempunyai arti tidak balas penghinaan dengan penghinaan. Maksudnya begitu. Tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Nah, saudara sekalian, Yesus itu dalam ketika beliau diadili, Yesus itu pernah ditampar. Dan bagaimana sikapnya? Ternyata ia tidak serta-merta memberikan pipi bagian lainnya. Misalnya Yesus ditampar pipi kirinya. Dia tidak serta-merta berkata, ini pipi kananku, silakan tampar aku. Tidak. Yesus tidak serta-merta memberikan pipi bagian lainnya. Terus kalian, yang Yesus katakan apa? Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Seorang penjaga menampar salah satu bagian pipinya. Lalu bagaimana sikap Yesus? Yesus menjawab, jikalau perkataanku itu salah, tunjukkan salahnya. Tapi jikalau perkataanku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ini satu sikap yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, Yesus tidak membalas tamparan dengan tamparan. Tetapi juga Yesus tidak membiarkan prajurit tersebut untuk terus melakukan tindakan yang semena-mena terhadap diri Yesus. Beliau tidak membiarkan penjaga itu melakukan tindakan semena-mena kepada Yesus. Ya, terus sekarang ini satu sikap yang bijaksana yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan tidak membalas, tapi Tuhan juga tidak membiarkan dirinya atau diperlakukan dengan tindakan semena-mena, ya, teruskan oleh penjaga itu. Nah, kalau kita bandingkan sikap Yesus dengan sikap Paulus dalam Kisah Rasul 16 dan Kisah Rasul 22, kita lihat ya. Terus kalian, ketika Paulus pergi ke Filipi, dia mengalami penganiayaan. Lalu apa yang dia alami selanjutnya? Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Waduh, Paulus mengalami penderaan, didera beberapa kali. Kemudian dimasukkan ke top security, ya, dikatakan penjara yang paling tengah, kemudian kakinya pun dipasung seperti gambar ini yang saudara lihat. Lalu ternyata Paulus diberikan hikmat oleh Tuhan, ya. Setelah didera dan dipasung dalam penjara, Paulus baru ingat. Ingatnya apa? Ingat bahwa ia adalah warga negara Romawi. Seharusnya tidak boleh diperlakukan demikian. Tapi dia lupa, sehingga kadung dia mengalami penderaan itu dan kadung kakinya dipasung. Tapi dia mempunyai sikap yang tulus dan cerdik. Maksudnya tulus dan cerdik apa? Yang Tuhan Yesus ajarkan. Hendaklah kamu tulus dan cerdik. Maksudnya tulus artinya tidak punya niat jahat kepada orang lain. Itu tulus artinya. Tapi cerdik juga. Cerdik maksudnya tahu gelagat dari seseorang dan tidak mengizinkan dia berbuat sewenang-wenang terhadap kita. Itulah cerdik. Tahu gelagat buruk dari seseorang dan tidak mengizinkan dia berbuat sewenang-wenang terhadap kita. Itulah cerdik. Jadi kita umat Tuhan harus tulus dan cerdik. Kita nggak punya niat jahat kepada orang lain, tapi kita juga tahu gelagat buruk dari orang itu dan kita tidak izinkan dia berbuat sewenang-wenang terhadap kita. Lalu bagaimana sikap Paulus selanjutnya? Dalam Kisah Rasul 16 dikatakan, Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Bahwa Paulus mulai sadar akan haknya dalam hukum Romawi sebagai warga negara Romawi. Ya, pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Mengapa Paulus bersikap demikian? Karena Paulus tahu
dia harus cerdik dan tulus. Dan Paulus ingin kalau satu kali Tuhan izinkan dia pergi lagi ke Filipi, dia tidak mengalami kesulitan atau didera lagi seperti yang dia sudah alami. Karena mereka tahu bahwa Paulus adalah warga negara Romawi. Atau itu adalah sikap yang cerdik, tapi sikap yang tulus. Nah sekalian, ternyata dalam kesempatan berikutnya Paulus mempunyai sikap yang lebih cerdik. Ya, bagaimana? Kita lihat lagi. Nah, tetapi ketika Paulus ditelantangkan itu disesah, ini Kisah Rasul 22 ya. Berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom? Jadi sebelum Paulus disesah lagi, ya, yang Kisah Rasul 19 sudah mungkin kelupaan Paulus. Nah, sekarang dia selalu ingat. Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melapor kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Ya, maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Ya. Lalu bagaimana? Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraanku kubeli dengan harga yang mahal. Jadi kepala pasukan beli warga negara Rom itu dengan uang. Tapi Paulus berkata apa? Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Wah, kuat dia. Dia nggak beli, dia lahir dengan warga negara Rom. Ya. Kemudian maka mereka yang harus menyesal dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Ini sikap yang cerdik daripada Paulus. Sekalian, sikap Paulus bukan karena beliau takut dianiaya. Ya, tapi dia tidak mau dianiaya sebelum waktunya Tuhan. Masih ada kesempatan banyak untuk berpeiko dianiaya dulu. Ya, dan tidak membiarkan sikap yang semena-mena dari manusia yang berdosa dalam menghalangi misi Tuhan. Itu maksudnya. Demikian juga kita umat Tuhan. Kita harus tahu hukum, kita harus bersikap cerdik, tapi juga bersikap tulus. Ini sikap yang bagus dari Paulus dan dari Tuhan Yesus yang kita sudah pelajari. Etika mereka yang harus kita teladani. Ya. Yang berikutnya, makna kedua daripada khotbah di bukit yang kita sudah baca tadi. Yang kedua adalah kita umat Tuhan untuk diajar Tuhan untuk tidak mempertahankan hak, tapi rela menyerahkannya bagi yang membutuhkannya. Sekalian dikatakan ayat 40, tunik dan cloak. Dan kepada orang yang hendak mengadukan kau karena mengingini baju atau tunikmu, serahkan juga jubah atau cloakmu. Sekalian, nah ini orang-orang Yahudi waktu itu berpakaian seperti ini. Orang-orang miskin atau sederhana biasa hanya punya pakaian dalam, ya, yang bisa menyerap keringat, ya, itu bagian dalam itu. Ya, itu maksudnya. Mereka punya beberapa pakaian dalam, tetapi mereka biasanya cuma punya satu cloak, satu jubah yang mereka pakai waktu malam hari supaya melindungi mereka dari hawa dingin. Ya, orang miskin, orang sederhana biasanya cuma punya satu jubah atau satu cloak, tapi mereka punya beberapa tunik, yaitu baju dalam. Ya, maka dari itu kalau kita mempelajari dalam Keluaran 22 ayat 26 sampai 27, hukum Taurat berkata, jika engkau sampai mengambil jubah atau cloak bagian luar itu, temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Itu kata firman Tuhan. Terus sekalian, jadi sekali lagi orang miskin biasa cuma punya satu-satunya cloak, satu-satunya jubah. Kalau mereka itu pakai itu sebagai gadai, maka orang yang menerima itu harus cepat-cepat mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Supaya orang miskin itu bisa melindungi tubuhnya dari yang dingin, dari hawa dingin itu. Itulah kitab Keluaran. Nah, kalau kita melihat hak orang miskin itu jubahnya harus dikembalikan sebelum atau pada saat matahari terbenam. Ya, saudara sekalian, umat Tuhan
Tuhan ajarkan kepada kita untuk rela korbankan haknya demi kebaikan orang lain. Ya, dikatakan jika ada orang meminta bajumu, baju dalammu, berikan juga cloakmu, jubahmu. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kamu berhak atas jubahmu, melindungi tubuh dari hawa yang dingin, tapi kalau temanmu itu lebih butuh dari kamu, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia lebih lemah dari kamu, maka kamu sebagai umat Tuhan rela korbankan hakmu demi kebaikan orang lain. Ini penting sekali. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 macam orang. Orang pertama orang yang merampas hak orang lain. Ini perampok, ini koruptor. Mereka merampas hak orang lain. Tapi yang kedua adalah orang yang bersedia, orang yang selalu tuntut haknya. Ini orang biasa. Tuntut hak, ini hak kami, ini hak kami, ini hak asasi kami. Itu orang biasa, umumnya biasa menuntut haknya. Tapi yang ketiga, orang yang bersedia korbankan haknya demi kebaikan orang lain. Inilah orang yang berjiwa agung. Tuhan Yesus contoh yang paling ideal. Beliau korbankan haknya untuk menerima segala kemuliaan di surga. Beliau rela turun ke dunia, menjadi manusia, lahir di kandang, hidup sederhana sebagai tukang kayu, melayani kemana-mana dengan jalan kaki, akhirnya menyerahkan darahnya, dipakul di salib. Beliau sungguh-sungguh mengorbankan haknya demi keselamatan umatnya. Ini contoh yang paling ideal dari orang yang berjiwa agung ini. Saya pikir semua mama, semua ibunda yang normal ini berjiwa agung. Mereka biasanya korbankan haknya demi keluarganya, demi anaknya. Terus kalian, ini satu contoh yang luar biasa. Terus kalian, si bungsu yang terhilang selalu ingat akan haknya. Ya, tapi lupa tanggung jawabnya. Si bungsu berkata kepada bapaknya, "Ayah, berikanlah harta yang menjadi hakku." Dia selalu ingat haknya, lupa tanggung jawabnya untuk melayani bapaknya. Biar kita umat Tuhan jangan mengikuti teladan daripada si bungsu yang terhilang ini, yang selalu ingat hak, lupa kewajiban. Terus kalian, kalau kita perhatikan, tanda kedewasaan pribadi adalah orang yang suka memperhatikan hak orang lain. Maksudnya orang ini senang memperhatikan hak orang lain agar orang lain juga ditolong maksudnya. Bukan untuk iri hati kepada orang lain, tapi agar orang lain yang sedang membutuhkan itu ditolong. Ya, orang ini dihormati banyak orang. Ya, walaupun dia minoritas secara jumlah, tapi dia punya satu kebaikan yaitu memperhatikan hak orang lain untuk diperhatikan, ditolong. Ya, kenapa demikian? Karena orang ini melakukan golden rule. Satu hukum emas, ya, yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kamu kehendaki orang baik kepada kamu, berbuat baiklah kepada orang lain. Kamu kehendaki orang mendoakan kamu, doakanlah orang lain. Kamu kehendaki orang memperhatikanmu, perhatikanlah orang lain. Itu satu prinsip, satu golden rule yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, yang berikutnya, yang ketiga adalah sikap tidak bersikap pasif, ya, tetapi proaktif menolong orang lain. Sekalian, dalam Matius 5 ayat 41 dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Maksudnya apa? Kata memaksa di sini adalah anggarewin. Dari bahasa Persia yaitu angareus yang berarti kurir yang disuruh. Itu latar belakang kata itu. Terus sekalian, nah pada waktu itu, pada waktu Yesus melayani di dunia ini, biasanya prajurit-prajurit daripada negara yang menjajah, kalau mereka berjalan, mereka biasa memanggul barang yang berat, mungkin senjata, mungkin berbagai macam peralatan. Ketika mereka berjalan lama, berkilo-kilometer, mereka lelah, mereka capek. Kemudian mereka lihat ada warga negara daripada bangsa yang dijajah. Maka waktu itu tentara dari bangsa yang menjajah berhak untuk menyuruh rakyat yang dijajah itu untuk menolong mereka memanggul beban itu.
Jadi rakyat yang dijajah nggak boleh menolak. Dia tinggal taruh tombaknya di atas punggung orang yang dijajah itu. Ya, dia diserahkan barang yang dia pikul itu untuk dipanggul dan dibawa bersama-sama berjalan oleh rakyat itu paling jauh adalah 1 mil. Itu hukumnya. Sejauh 1 mil. Mungkin rakyat tuh ya dengan mulut mencucu mungkin ya. Aduh, inilah nasibku sebagai rakyat yang dijajah. Aku harus pikul beban yang berat di sejauh 1 mil. Aku nggak bisa melawan, aku nggak bisa menolak. Mungkin sambil mengoceh dalam hatinya. Tapi dia harus lakukan demikian. Karena itu merupakan hukum. So, sekalian, seperti kalau kita melihat Simon orang Kirene. Simon orang Kirene ketika datang, ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang di Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus karena Tuhan Yesus waktu itu sudah sangat lemah. Sudah banyak darah keluar. Yesus jatuh memikul salib. Dan prajurit Romawi itu menyuruh seorang bernama Simon orang Kirene untuk ikut memikul salib Yesus. Itu merupakan latar belakang yang demikian. So sekalian, nah kalau kita pelajari so sekalian, Yesus mengajarkan etika yang lebih tinggi. Ya, dikatakan ayat 41, pertama-tama seorang tentara memaksa. Nih, pikul ini. Mungkin yang dipaksa jengkel dalam hati tapi nggak bisa melawan. Ya, namun setelah 1 mil berikutnya, 1 mil udah selesai, maka orang itu boleh menaruh beban itu dan langsung pergi. Mungkin langsung mereka lari, cepat-cepat jangan sampai disuruh lagi. Ya, memang prajurit yang menjajah tidak boleh memaksa lagi karena itu sudah 1 mil yang pertama. Namun kalau itu terjadi pada diri umat Tuhan, justru pada akhir mil pertama, justru umat Tuhan, rakyat yang dijajah itu malah menawarkan diri untuk melayani. Orang itu berkata, bolehkah aku memikul bebanmu 1 mil lagi? Wah, si prajurit yang menjajah itu berkata, kok aneh nih, kamu bisa pergi sana. Ini merupakan bagianku sekarang untuk pikul. Tapi rakyat itu berkata, bolehkah aku memikul bebanmu 1 mil lagi? Dia malah menawarkan diri. Oh sekalian, nah ketika pada mil yang kedua, rakyat itu memikul beban, prajurit yang berada di sampingnya mulai bertanya, kok aneh kamu malah menawarkan diri untuk memikul beban ini. Orang lain malah cepat-cepat pergi. Nah itu kesempatan bagi orang Kristen yang memikul beban itu. Dia berkata, ya saya lakukan itu karena kasih yang Tuhan ajarkan kepada saya. Untuk berbuat baik kepada sesama, untuk berbuat baik kepada tuan-tuan prajurit. Waduh, prajurit-prajurit yang menjajah itu berkata, kok aneh orang ini. Siapa Tuhanmu yang mengajar itu? Tuhanku yang mengajarlah Tuhan Yesus. Nah, itu kesempatan pada mil yang kedua itu, rakyat itu mulai bersaksi kepada prajurit-prajurit Romawi yang menyuruh mereka. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Awalnya pasif dan terpaksa. Tapi kemudian mil yang kedua, orang Kristen itu menjadi proaktif dan rela. Awalnya pasif dan terpaksa, tapi mil kedua, orang Kristen itu mulai bersikap proaktif dan rela. Terus sekalian, ini penting sekali. Etika Kristen adalah etika yang positif dan proaktif untuk membantu orang lain. Justru lewat sikap yang proaktif dan positif, orang Kristen bisa menyaksikan imannya kepada orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat. Oh sekalian nih kita perlu perhatikan. Jangan lakukan suatu tugas dengan bersungut-sungut, ya, dan penuh kebencian. Ya. Jangan lakukan suatu tugas dengan sikap yang terpaksa, tetapi kita mengasihi orang yang kita layani itu. Terus sekalian, prinsip etika tertinggi adalah golden rule yang kita sudah baca tadi. Terus sekalian, Matius 7:12 kita baca sekali lagi ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada satu ayat lagi yang mendukung hal ini, yaitu Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini penting. Ya, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini satu perintah yang penting. Lalu sekalian yang terakhir, sikap yang keempat yang Tuhan ajarkanlah sikap tidak bersikap kikir. Ya, ayat 42 dikatakan, berilah kepada orang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Lalu sekalian, nah ini latar belakangnya adalah tahun Sabat, ya, tahun yang ke-7 berupa penghapusan setiap hutang di Israel. Tahun Sabat. Nah, sekalian itu kita baca dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi di sini Musa mengingatkan orang Israel, nanti waktu sampai di tanah Kanaan, kalau ada saudaramu yang miskin yang butuh engkau tolong, tapi engkau berkata, ini sudah tahun yang ke-6. Berarti tahun ke-7 aku harus bebaskan hutangnya. Aku nggak mau menolong orang ini. Sebab tahun ke-7 adalah tahun pembebasan. Aku nggak mau menolong orang ini. Itu namanya disebut sebagai pikiran yang dursila. Tuhan nggak berkenan kepada sikap yang kikir seperti itu. So sekalian, kalau kita membaca Ulangan 15 ayat 10 dan 11 dikatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ini suatu hal yang penting. Jangan kita bersikap kikir. Kita membuka tangan lebar-lebar bagi saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, dan kita menolong mereka. Terus sekalian kita perlu pahami, di sini kita melihat ada 4 prinsip penting dalam memberi secara singkat. Yang pertama, memberi adalah perintah Tuhan yang tidak boleh diabaikan. Perintah Tuhan yang tidak boleh diabaikan. Kita sebagai umat Tuhan harus mencontoh teladan daripada Bapa di surga yang sang pemberi yang agung. Kita sebagai anak-anaknya harus mengikuti teladannya dalam hal memberi. Yang kedua, memberi yang dibutuhkan seseorang. Bukan yang diingini, tapi yang dibutuhkan. Kita perlu pahami, ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Ada yang namanya the real need, kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Penting ini. Ya. Tapi ada kebutuhan yang namanya felt need, kebutuhan yang cuma dirasakan. Itu berkaitan dengan keinginan. Keinginan itu banyak sekali. Tetapi kita harus bedakan, ini real need, kebutuhan nyata yang harus kita utamakan, atau hanya sekedar kebutuhan keinginan saja, yaitu felt need itu. Kita harus bedakan itu. Ya, terus kalian. Kemudian yang ketiga, memberi bukan untuk show. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau tangan kananmu memberi, jangan diketahui tangan kirimu. Maksudnya apa? Pemberian kita bukan untuk show, bukan untuk gagah-gagahan. Wah, hebat dia dipuji, bukan. Ya. Kemudian yang keempat lah, memberi adalah sebagai hak istimewa. Pernahkah kita mendengar satu ungkapan, memberi adalah hak? Waduh, kita pikir memberi itu kewajiban, tapi ini memberi adalah hak istimewa lagi. Coba sudah lihat dalam Amsal 19 ayat 17. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Bayangkan, kalau kita bertemu dengan teman kita yang mampu, yang pintar, yang kaya, lalu satu kali orang yang mampu itu berkata, bisa gak kamu tolong aku? Wah, kita rasa terhormat sekali bisa menolong orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang hebat. Apalagi Tuhan. Tuhan tuh maha pintar, maha hebat. Dan dalam ayat ini Tuhan tuh seperti mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang sederhana. Dia bilang menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Luar biasa bukan? Ini memberi adalah sebagai hak istimewa. Yang terakhir saudara sekalian, etika Kristus lebih tinggi dari semua etika lainnya. Seorang bernama Napoleon Bonaparte, seorang yang oleh sebagian rakyat Prancis disebut sebagai pahlawan, ya.
Tapi kemudian setelah dia pernah menjadi semacam pimpinan Prancis, akhirnya dia kalah dan dia dibuang ke Pulau Saint Helena. Dan di Pulau Saint Helena itu dia mulai berpikir, mengevaluasi, dia boleh baca-baca apa yang dia sudah baca waktu lalu. Lalu dia berteriak satu kali dalam satu perenungannya di Pulau Saint Helena. Dia berkata begini, di manakah Alexander the Great, Alexander Agung? Di manakah Genghis Khan? Di manakah Kublai, di manakah Charlemagne? Di manakah berbagai macam orang yang pernah hebat dalam hal perang? Tetapi kami semua satu kali akan hilang, dilibas oleh sejarah. Tapi ada seseorang yang dalam hidupnya tidak pernah angkat senjata. Setiap hari dia selalu menyatakan kasih kepada orang ini. Sampai sekarang jutaan orang sukarela melayani dia, bahkan rela mati bagi dia. Padahal orang itu nggak pernah memakai senjata. Yang dia lakukan adalah kasih. Siapakah orang itu? Itulah Yesus Kristus. Tuhan Yesus dalam hidupnya selalu menyatakan cinta kasih. Bahkan sampai puncak cinta kasihnya, dia korbankan darahnya, kehidupannya bagi kita. Dia kita meniru teladan Yesus dan meminta Roh Kudus menolong kita agar mengikuti teladan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri, nyanyikan satu lagu, Kasih dari Surga memenuhi tempat ini. Mari kita berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Surga, perempuan saja. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Pria saja. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, damai di hidupku. Angkat tangan kananmu. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku.
lagi mengalir dan memenuhi hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, tingkatkan etika kami Tuhan, agar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami melaksanakan etika-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami untuk mengasihi sesama kami, tolong kami untuk melakukan segala tugas kami dengan proaktif dan sikap yang positif. Terima kasih dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami bisa belajar pada hari ini. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.